Betapa banyak ahlul bidah, baik Jahmiyah maupun Al-Mu'tazilah maupun Al-Asy'ariyah, mereka menolak sifat-sifat Allah. Di antaranya seperti mereka menolak sifat Allah di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita bahas apa yang sudah disampaikan Pak Dokter tadi. Beliau mengatakan bahwa orang-orang Asy'ariyah itu menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya menolak sifat Allah di atas. Sebenarnya klaim ini tidak hanya muncul dari beliau saja, tapi juga dari beberapa pendakwah yang serupa dengan beliau, juga menuduh Asy'ariyah itu menolak sifat-sifat Allah. Nah, ini adalah klaim yang sangat berat, yang sangat buruk akibatnya. Karena kenapa? Karena secara tidak langsung, mereka itu mengeluarkan orang-orang Asy'ariyah dari agama Islam. Kenapa saya katakan demikian? Karena menolak sifat Allah itu akibatnya adalah kufur. Jadi kalau ada orang menolak sifat wujudnya Allah, atau menolak sifat samaknya Allah, menolak sifat besarnya Allah, atau menolak sifat istiwa sebagaimana ayat Ar-Rahman 'alal arsyistawa, atau menolak sifat yad sebagaimana yadullah fauqa aydihim. Jadi kalau menolak sifat-sifat tersebut, yaitu otomatis dampaknya adalah kafir. Jadi jika Asy'ariyah diklaim menolak sifat-sifat Allah, ya secara tidak langsung sama saja dengan menuduh Asy'ariyah itu keluar dari agama Islam. Dan ini sangat berat akibatnya, teman-teman. Sangat buruk akibatnya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan beliau yang menyatakan tadi itu khilaf ya, bukan mengatakan dengan sebuah kesadaran ataupun dengan kesengajaan, dalam arti mengklaim bahwa Asy'ariyah itu menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya juga heran mereka mengatakan Asy'ariyah menolak sifat Allah. Itu dasarnya apa? Apakah karena dasarnya Asy'ariyah itu melegalkan takwil? Atau karena Asy'ariyah itu tidak menetapkan makna tekstual? Atau karena berbeda pandangan saja dengan mereka? Kalau alasannya karena melegalkan takwil, itu benar, Asy'ariyah itu melegalkan takwil. Tapi yang dilegalkan adalah takwil yang sahih, bukan takwil yang batil. Dan takwil sahih ini juga dilakukan oleh ulama salaf. Misalkan seperti Imam At-Tabari, seperti Imam Malik, seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dan bahkan ada beberapa sahabat juga mentakwil. Kalau memang alasannya itu adalah tidak menetapkan makna tekstual, lalu mereka itu dikatakan menolak sifat Allah, ini juga orang-orang Asy'ariyah punya alasan di situ. Tujuannya adalah untuk tanzih. Karena mengamalkan ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Nah, jadi kalau hanya sekedar misalkan karena melegalkan takwil ataupun tidak mengitsbat makna tekstual lalu dikatakan menolak sifat, nah ini tidak sinkron teman-teman. Karena menolak itu berarti sama sekali tidak mengakui adanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Itu. Di sini saya ingin membahas salah satu kitab dari ulama Asy'ariyah, yaitu kitab Al-Mursyidul Amin, Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Ini tentu adalah karya Imam Al-Ghazali, yang mukhtasarnya bukan Imam Ghazali, Ihya-nya karya Imam Al-Ghazali, tapi isi dari Al-Mursyidul Amin ini adalah pendapat-pendapat ataupun pemikiran Imam Al-Ghazali. Di dalam kitab ini dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa annahu mustawin alal arsyih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa atas arsy. Kalau kita paham dengan redaksi Imam Al-Ghazali ini, maka Imam Al-Ghazali selaku salah satu pemuka ulama Asy'ariyah, beliau tidak menolak sifat istiwanya Allah. Justru beliau itu mengitsbat bahwa Allah itu beristiwa atas arsy. Alal wajhil ladzi qalahu wa bil makna alladzi aradahu.
Akan tetapi Imam Ghazali menetapkan sifat istiwanya Allah alal arsy itu berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Al-Quran dan dengan makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Imam Ghazali itu tafwid. Jadi mengifbat sifat Allah, tapi beliau itu tafwid makna. Apakah kemudian Imam Ghazali itu tidak tahu maknanya istiwa? Tahu. Hanya saja ketika istiwa itu disandarkan kepada Allah menjadi Ar-Rahman 'alal arsy istawa, maka di sini Imam Al-Ghazali tidak menentukan satu makna dari beberapa makna yang dimiliki oleh istiwa tersebut. Jadi Imam Ghazali menyerahkan makna seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini pula Imam Ghazali bukan taktil sifat ataupun taktil makna, tidak. Imam Ghazali tetap meyakini bahwa Ar-Rahman 'alal arsy istawa, istiwa itu ya punya makna, tapi beliau tidak menentukannya. Beliau justru menyerahkan makna itu kepada pemilik Al-Quran, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah tafwid. Kita tahu tafwid itu adalah jalannya para salaf. Jadi Asy'ariyah itu sebenarnya tidak taktil. Asy'ariyah itu itsbat. Menetapkan sifat Allah, menerima sifat Allah, mengimaninya, serta menyerahkan makna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itsbat sekaligus tafwid. Istiwaan munazzahan anil mumasati, di mana istiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suci dari bersentuhan, wal istiqrar dan menetap ataupun bertempat, wat tamakun, wal hulul, wal intiqal dan berpindah. Yang dinafikan itu adalah ketika Allah disifati dengan sifat makhluk, misalkan Allah itu bertempat, itu yang dinafikan. Dikatakan Allah itu menetap di atas arsy, bersentuhan, duduk, ataupun semacamnya. Itu yang dinafikan. Karena kenapa? Karena ketika ditetapkan makna, dengan makna ini, mumasah, ataupun istiqrar, ataupun tamakun, atau hulul wal intiqal, dalam arti menetapkan tempat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situ tidak mentanzih Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru menyerupakan Allah dengan makhluk, dan ini menyalahi Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. La yahmiluhul arsyu. Allah tidak dipikul oleh arsy atau tidak diliputi oleh arsy. Balil arsyu wa hamalathu mahmuluna bilutfi qudratihi. Jadi ini teman-teman ya. Jadi Asy'ariyah itu sekali lagi bukan menolak sifat dan juga bukan mengosongkan makna. Sifat Allah itu diimani, bahwa Allah beristiwa atas arsy-Nya, kama qala, sebagaimana yang diinformasikan oleh Allah. Akan tetapi makna yang dimiliki daripada ayat tersebut itu diserahkan sepenuhnya kepada Allah, jadi juga tidak taktil makna. Nah, ini sudah jelas.